Kadang-kadang saya bisa lupa kalau nge-record. Pernah lupa nge-record, akhirnya download dari Facebook-nya. Keluarga Indonesia bahagia. Iya, keluarga Indonesia bahagia. Itulah kerinduan kita semuanya, supaya setiap keluarga Indonesia bisa menjadi bahagia. Karena di dalam keluarga yang bahagia akan muncul generasi yang ilahi. Seperti Maleakhi pasal 2:14 katakan, apa sih yang dikehendaki dari kesatuan ini? Kata kesatuan di situ menunjuk ayat di atasnya mengenai pernikahan, karena di situ ada teguran mengenai suami yang tidak setia dengan istri masa muda. Jadi apa yang dikehendaki dari kesatuan? Maka dikatakan keturunan ilahi. Nah, keturunan ilahi tentu akan lahir dari keluarga-keluarga yang bahagia, bukan keluarga yang hebat. Tidak butuh ayah yang hebat, tidak butuh ibu yang hebat. Tidak semua orang bisa hebat dalam bisnis, dalam pelayanan, dalam marketing, dalam pencapaian. Tapi semua orang kalau mau bisa menjadi ayah yang baik dan ibu yang baik. Nah, cuma hari-hari ini jadi ayah ibu baik ada kendala. Kendala karena Bapak Ibu terkena pekerjaan tambahan yang biasanya anak-anak sekolah sekarang harus di rumah. Wah, Bapak Ibunya jadi punya tugas tambahan. Ya, dan hari ini kita akan membahas mengenai ortu anak daring, ortu dating. Ya, dating itu darah tinggi. Anaknya online, ibunya darah tinggi. Ya, tapi kita akan mulai dan selalu diawali dengan doa dan pujian. Ya, silakan Pak Roni Daud. Haleluya, saya percaya Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa malam ini. Mari kita akan memulainya dan kita menikmati hadirat Tuhan dan menerima kesegaran baru dari hadiratnya yang memuaskan. Tiada yang besar, mulia dan benar, selalu membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan skala yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil, dibuat Tuhan menjadi beruntung. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Silakan Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Roni Daud buat doa dan pujiannya. Dan teman-teman semuanya selamat malam, baik yang ada di Zoom ataupun yang mengikuti dari streaming di Facebook, karena biasanya yang di Facebook ini selalu lebih banyak ya, lebih banyak lagi. Biasanya 1.000 sampai 1.500 yang melihat live streaming. Lalu di YouTube nanti rekamannya malam ini juga langsung saya upload. Biasanya juga mencapai 2.000-3.000, sementara dalam waktu 2-3 hari yang di Facebook sudah mencapai 5.000-an. Nah, karena itu selamat malam. Baik yang melihat langsung hari ini di Zoom ataupun nanti rekaman. Hari-hari ini kita mengalami pandemi dan kebijakannya adalah belajar di rumah. Nah, sampai kapan ini ya? Ini memang COVID ini tidak ada kepastian. Makin lama, kalau khususnya di Indonesia cukup mengkhawatirkan karena kita sekali lagi grafiknya belum rata, bahkan masih eksponensial. Pertambahannya 2.000 lebih per hari, itu sebenarnya melebihi alarm bahaya WHO. Maka dari dulu kalau Anda mendengarkan pernyataan-pernyataan saya yakin saya cukup konsisten ya untuk mengatakan sejak awal Maret pun kalau saya berkata waktu itu bahwa pandemi di Indonesia ini paling optimis adalah sampai akhir tahun. Saya tidak pernah berdoa supaya Maret berhenti atau April berhenti. Saya berdoa tentunya, tapi tadi saya tidak meyakini gitu ya. Kita berdoa secepat mungkin. Tapi yang saya yakini dan kalimat-kalimat yang saya ucapkan, yang saya tulis di status saya adalah memang cukup pesimis sampai akhir tahun kemungkinan baru mulai melandai.
Ya, nah melandai atau kalau toh diberkati Tuhan betul-betul udah mulai datar atau turun di akhir tahun, itu baru berhenti COVID-nya. Dampaknya kalau ekonomi baru dimulai betul-betul akan terasa itu akhir tahun. Jadi sekarang ini sudah kena PHK, ini baru permulaan, ya ini baru permulaan. Jadi tadi sore saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa pengusaha yang juga lagi pada mumet dengan ketidakpastian ini, dengan dolar dan macam-macam. Nah, kita nggak bahas itu malam hari ini, kita bahas mengenai keluarga sesuai dengan channel kita. Dan apa yang kita bahas adalah parenting, karena ya orang tua yang harus mengasuh anaknya di rumah, mendampingi anaknya, mendampingi belajar, ternyata berbeda atau tidak semudah yang diharapkan. Dulu kan anak-anak itu sering mengeluh kepada ibunya, bapaknya, "Ma, Bu Guru galak," gitu ya. Apalagi anak TK, anak SD masih suka mengadu kepada orang tuanya, "Sabar nak, sabar. Kamu harus belajar biar pinter," gitu. Lalu sekarang sekolah di rumah ya. Waduh, begitu sekolah di rumah, anak-anak kecil-kecil kan dikasih gadget ya biar bisa Zoom dengan sekolahan. Mau nggak mau mereka bahkan TK pun udah bisa WA ini ya. Apalagi SD, wah mereka mulai ngobrol satu sama yang lain ya. Wah teman-teman, ternyata yang di rumah lebih galak. Kapan kita sekolah lagi nih? Yang di rumah lebih galak, mamahnya lebih galak, papahnya lebih galak gitu ya. Gimana nggak galak, stres ngadepin situasi seperti ini. Nah, malam ini kita hadirkan Ibu Charlotte Priyatna dan Pak Budi Cahyadi. Ini memang sengaja kombinasi ya, yang satu memang terjun di dalam dunia pendidikan di sekolah. Nanti Bu Charlotte akan memperkenalkan, walaupun sudah sangat terkenal. Sedangkan Pak Budi mewakili hamba Tuhan dan juga mewakili seorang ayah, ya, yang tentu sebagai gembala, saya yakin pasti kalau bicara mendengar keluhan jemaat, masalah jemaat pasti lebih daripada yang saya dengar, sehingga tentu bisa berbagi dari sisi yang lain. Nah, kita langsung ke Ibu Charlotte terlebih dahulu untuk boleh memperkenalkan diri dan sekaligus boleh juga menyampaikan pandangannya. Nanti baru kita ke Pak Budi. Ya, silakan Bu Charlotte. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih Pak Jarot ya, untuk undangannya, dan saya bersyukur bisa di tengah-tengah Anda hari ini kita mau belajar sama-sama. Saya sudah 25 tahun mendirikan Sekolah Atalia yang ada di Serpong. Saat ini menjabat sebagai Ketua Yayasan untuk periode 2020 sampai 2025. Saya terbeban di dalam parenting, karena dari awal ketika mendirikan sekolah ini, saya tahu bahwa anak-anak itu belajar bukan hanya secara kognitif. Yang lebih penting yaitu bagaimana karakter mereka. Jadi kepintaran itu hadiah dari Tuhan. Ya, tetapi ketika mereka mau berusaha, mereka rajin, mereka memiliki daya juang, mereka tabah, mereka tekun, itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh anak-anak. Nah, ketika anak-anak itu belajar karakter, dari mana? Dari rumah. Jadi penting sekali keluarga, dalam hal ini orang tua, memiliki peran penting di dalam membangun karakter anak. Nah, bagaimana orang tua kan nggak pernah belajar jadi orang tua. Jadi ini tugas sekolah untuk menggandeng orang tua, bagaimana bisa berfungsi dan berperan sebagai orang tua. Nah, jadi saya sudah 20 tahun, saya ngajar orang tua, sama-sama bergumul dengan mereka, jatuh bangun. Dan kali ini kita menghadapi satu situasi yang luar biasa. Ya, jadi keluhan orang tua begini. Jadi kalau dulu guru di sekolah itu adalah orang tua di sekolah bagi siswanya. Tetapi sekarang orang tua adalah guru di rumah bagi anaknya. Nah, ini yang sesuatu yang memang tidak dipersiapkan, kita tidak antisipasi,
untuk terjadi hal ini, tetapi tiba-tiba kita harus berperan seperti itu. Bagaimana yang anaknya 3, 4 di rumah gitu ya, berebutan. Rumah mungkin hanya isinya tamu, ruang makan, dapur. Tapi punya anak yang membutuhkan ada tempat di mana mereka bisa belajar, bisa konsentrasi. Buat guru juga nggak gampang, karena biasanya di satu ruangan ada 25 anak, ada 30 anak dikuasai oleh guru. Sekarang anak-anak itu ada di 2 ruang, ya, di 25 atau 30 tempat yang berbeda, yang setiap anak itu situasinya beda satu dengan yang lain. Jadi bisa membayangkan bagaimana guru bisa disiplin. Ketika misalnya kalau di kelas kan guru bisa bilang, kamu duduknya yang tegak, ya. Kamu ngantuk, cuci mukamu ke belakang. Ya itu biasalah, zaman dulu kita juga akan didisiplin seperti itu. Tapi sekarang bagaimana ketika anak goler-goleran di depan laptopnya, ya. Kan kita sudah lihat ya, sudah beredar lah 5 menit dia masih duduk, 7 menit udah glosor. Begitu 10 menit udah kepala di bawah, kaki di atas. 15 menit udah salto lah. Kira-kira pokoknya tuh memang gimana ini kita guru mengatakan bahwa ayo kamu harus konsentrasi, kamu harus fokus. Jadi dalam hal ini penting sekali monitoring dari orang tua. Tapi kembali bagaimana orang tua yang juga work from home. Jadi ketika orang tua juga harus bekerja. Jadi sekarang keluhan orang tua bagaimana ketika mereka di stretch, ya, jadi ditarik di di stretch itu diregang gitu ya, untuk berfungsi bukan cuma jadi orang tua, papa mama, tapi juga asisten rumah tangga, ya, karena dengan sekarang pandemi begini ada yang pembantu setiap hari datang pulang pergi, nah itu tidak boleh begitu ya, karena kita juga menghindari gitu ya penularan, lalu berfungsi sebagai asisten rumah tangga juga chef, ya, anak-anak tuh makan melulu, ada di rumah ya, tiap 15 menit buka tutup kulkas, ya, tudung saji, mau dilihat ada apa, cemal-cemil ini. Nah ini yang membuat orang tua juga stres, tambah lagi harus jadi guru. Nah ketika kita di stretch, ya biasanya itu yang terjadi ya, kita juga stres. Makanya kenapa judulnya anak daring ortu darting. Pernah nggak lihat foto-foto atau gambar yang dikirim? Jadi anaknya tuh di depan laptop gitu ya, mukanya serius gitu ya. Orang tuanya di sebelah ya, pegang sandal. Jadi sandalnya satu dipakai, yang satu di tangan. Jadi artinya siap-siap itu loh. Nempeleng anaknya gitu ya. Itu suasana yang kita lihat kenapa ya kok jadi kayak gini gitu loh. Ya, anak juga stres, pasti. Kita kenal apa yang namanya cabin fever. Jadi cabin fever itu kondisi ketika orang lama di rumah, stay at home. Biasanya kalau di luar negeri kan karena salju yang tebal, jadi tunggu kapan saljunya mencair. Nah, jadi ketika mereka ada di dalam rumah, sekian waktu, maksudnya yang cukup lama, gejalanya ya, mereka gelisah, bahkan ada gangguan tidur, bahkan mereka uring-uringan, bisa depresi juga. Nah ternyata anak-anak juga bisa mengalami itu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya talk show dengan satu dokter spesialis anak, pasien dia yang umur 2 tahun tuh ada yang gejala seperti itu. Bayangin ya, 2 tahun kok sulit tidur. Ini mah 2 tahun kan yang kita tahu kalau capek langsung tidur gitu ya. Ini nggak bisa tidur. Bayangin anak 2 tahun juga bisa stres. Nah jadi ini yang kita hadapi. Nah bagaimana nantinya ya, kita diskusi ya Pak Jarod ya. Oke, Bu Charlotte, saya masih sama Ibu dulu nih ya. Nah, menghadapi ini semuanya kan banyak orang tua ya, baik ayah atau ibu. Kalau si ayah ya stres menghadapi kerjaannya, mungkin kena pemotongan gaji, dirumahkan, dan ketika dirumahkan ini kan ada juga yang pengurangan gaji, atau
tanpa dikurangi gaji aja, biasa kerja di kantor, dirumahkan juga udah stres, tambah pengurangan gaji lebih stres lagi, ayahnya yang dagang omsetnya turun, istrinya menghadapi suami yang stres, anak yang stres, ini kan tiba-tiba orang tua ini mengalami stres yang tadi, memang ini kan keadaan kita nggak rencanakan ya. Tapi apa tips dari ibu untuk para ayah dan ibu ini supaya jangan stres, karena kalau stres ya gimana anaknya gitu. Iya, Nanti betul. anaknya ikut stres, satu Iya. keluarga kan jadi stres semuanya. Ini tips Iya. supaya nggak stres menghadapi ini, Bu. Iya, stres itu menular, Ya. ya, menular. Nah, jadi gini, sesuatu yang di luar dari diri kita itu kita nggak bisa kendalikan, ya. Jadi adanya pemotongan gaji, adanya PHK, itu sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Tetapi yang kita bisa kendalikan adalah respon kita. Ya. Nah, justru menurut saya pandemi ini itu ibaratnya seperti MRI, ya, seperti apa ya, seperti alat yang kasih lihat kita bahwa kita itu punya penyakit di dalamnya. Jadi kapan sih kita diuji, ya? Ketika justru masa-masa sulit itu menjadi ujian, ya. Ketika ada hubungan relasi, ini biasanya yang terjadi ya, relasi yang tidak baik suami istri, kemudian orang tua jadi marah-marah sama anak, lalu kemudian sibling sering bertengkar, sebetulnya itu memperlihatkan bahwa selama ini relasi kita tidak baik. Relasi ini tidak kuat. Sehingga ketika ada badai, nah ya mulailah morat-marit. Karena kalau sebelumnya kita ini kuat, begitu ada badai, mestinya lebih kuat lagi. Artinya gini, kita hadapi sama-sama. Yes. Kita hadapi sama-sama, ya. Tapi ketika kita memang sebetulnya masing-masing nih di rumah karena sibuk ya, suami masing-masing, istri sendiri-sendiri gitu ya, anak juga. Lalu ketika ini badai menghantam, wah kelimpungan. Yang ada jadi saling menyalahkan. Nah, sekarang ketika pada kondisi ini, ayo tenang. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, ketika murid-murid Tuhan Yesus kan juga bilang, "Guru, kenapa engkau tidur? Kenapa? Kok engkau membiarkan kami mati?" gitu. Ya, ini murid-murid stres banget ya, yang ditakutin mati. Dan apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bilang, "Diamlah, tenanglah kepada badai itu." Nah, Saudara, saat ini justru kita saat di mana kita disuruh belajar tenang, belajar diam, belajar mengalami Tuhan lebih lagi. Sudah, ya. Ini slow down. Ya, artinya ketika kita PHK atau kita di pemotongan gaji, apa sih yang Tuhan mau? Kita belajar hidup hemat, kreatif, ya. Hari ini tempe dimasak ini, besok tempe dimasak itu, begitu ya. Saya rasa, oh iya, ya artinya kita bisa survive dengan kondisi apapun, saya percaya. Tapi kalau kita selalu melihatnya gini loh, ya ampun, kasihan banget ya saya ya, kok saya di PHK ya. Aduh, kok tega-teganya sih bos saya ya, udah kita susah kayak gini, kok dia nggak adil ya. Kok sih itu malah dipertahankan, kok saya yang dipecat. Dan sebagainya, saudara, pasti hidup saudara jadi tambah susah. Ya, karena kalau kita melihat Allah berintervensi di dalam segala hal, maka kita akan melihat apa ya yang Allah mau ya, apa yang Tuhan kehendaki. Kok saya yang di PHK? Pasti ada rencana Tuhan. Nah, ketika kita bisa nerima kondisi itu, saya pikir kita akan jauh lebih tenang. Ya, lebih tenang. Dan begitu tenang, nah ini kreativitas akan muncul. Kreativitas. Karena kalau kita udah gelisah, udah resah, kreatif, yang ada marah-marah, kan tegang. Ya, tegang. Nah ini memang tegang dan tenang, itu dua hal yang berbeda. Kenapa kita disuruh tenang? Karena begitu tenang, kekuatan kita tuh Tuhan. Ya, kita andalkan Tuhan. Nah memang dalam hal ini, ayolah, saya bukan Anda kok. Kita semua susah. Ya. Tapi di dalam kesusahan, apa sih yang Allah kehendaki? Untuk Allah lagi ngomong gini, andalkan aku. Ya, andalkan aku. Jangan pakai kekuatanmu. Selama ini kita tuh terlalu nyaman
Karena kita andalkan kekuatan. Ya semua segala sesuatu oke. Tapi begitu digoyang, ini ibaratnya kayak dikocok gitu ya. Dikocokkan kita, kelimpungan. Nah, di sini kita mesti ada pegangan. Jadi kalau santai itu ibaratnya gini loh, naik bus ya di tol ya, wah santai kita nggak pegangan, begitu dia rem mendadak ya kelimpungan lah gitu kan, bisa jatuh. Nah jadi makanya kenapa kita harus pegangan yang kuat. Nah ini ketika Anda bisa tenang, santai, Anda tuh akan lebih rileks dan Anda nggak akan menuntut anak. Ya saya selalu ingatkan orang tua. Ayolah Anda menuntun. Ketika Anda menuntun, pasti Anda menggenggam, bukan mencengkram. Ketika Anda menuntun, pasti Anda akan jalan beriringan. Ketika Anda menuntun, Anda nggak mungkin jalan duluan, anak di belakang. Itu namanya menyeret. Anda menuntun, pasti ada interaksi, ya, ada komunikasi. Ayo tuntun anak. Justru di masa ini kesempatan untuk Anda memiliki relasi yang khusus dengan anak. Anak tuh bisa look up sama Anda. Ini kalau di sekolah kan anak selalu nganggap yang hebat tuh gurunya kan. Anak apalagi anak TK ngomongnya gini, "Mami, mami" atau "Ma." Itu ya kata ibu guru. Nah, gitu kan. Pokoknya ibu gurunya udah yang paling benar, yang paling hebat gitu ya. Nah, di sini kapan Anda berperan jadi guru? Ini kesempatannya. Untuk Anda bisa menikmati itu melototnya anak, bukan melotot sih, tapi maksud terpukau gitu sampai gini. Aduh mami hebat amat. Kok bisa gitu ya. Nah, itu kan kesempatan kayak gitu tuh susah dapatnya. Tapi ini kesempatan loh. Dan kita harus tahu, ini nggak lama kok. Ya pasti berakhir. Kan kita udah belajar tuh pandemi yang awal abad 20 ya waktu perang dunia pertama. Itu pandemi. 2 tahun selesai. Kita juga pasti selesai. Ya, ayolah seize the day. Kalau kata Robin Williams ya dalam film Dead Poets Society dia katakan, ayo ya carpe diem. Carpe diem tuh seize the day, yang artinya selamatkan waktu ini, pakai waktu ini, pakai kesempatan ini. Karena nanti Anda bekerja, Anda kembali kegiatan rutin, udah nggak kayak gini lagi gitu loh. Jadi yang kayak gini nikmati aja, nikmati. Yang Oke, ngomong Ibu. sih gampang ya. Saya ke Pak Budi Cahyadi dulu. Iya. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam Pak Jarod. Iya, oke. Nah, sekarang Pak Budi saya anggap sebagai orang tua, ya, sebagai gembala juga boleh sih, ya, entah boleh memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, gembala untuk memberi nasihat, atau sebagai seorang ayah untuk bersaksi juga boleh. Tapi silakan dimulai dengan memperkenalkan diri dulu, terutama dalam posisi sebagai orang tua. Jadi berapa putra-putrinya dan mereka usia berapa. Karena beda usia ini kan beda permasalahannya. Ya, silakan Pak Budi. Iya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa hadir di dalam acara ini malam hari ini. Terima kasih Pak Jarod dan juga Pak Roni Daud. Sudah lama nggak ketemu kita dengan Pak Jarod dan Pak Roni juga gitu. Juga yang tadi Bu Charlotte. Nah, saudara kasih Tuhan, saya atas pendeta dan saya menggembalakan Gereja Betel Indonesia yang ada di Lampung. Dan saya berkeluarga, saya sudah punya anak dua putri. Yang pertama itu sebentar lagi dia umur 18 tahun. Dan yang kedua saat ini dia baru saja berulang tahun bulan lalu yang ke-13. Remaja, ya. Karena memang ini banyak melakukan studi dari rumah, belajar secara dan memang ada banyak challenge gitu ya, yang kita lihat bukan hanya saya alami, tetapi juga saya melihat banyak jemaat
dan orang tua yang lain, mereka pun mengalami Suaranya putus-putus ya. mohon maaf Pak, mungkin sambungannya, internet connection-nya. Iya, Putus di Lampung? Kenapa? Lagi di Jakarta atau di Lampung? Ya, saya tadi sampai di Menggembalakan di Lampung. Oke, ya. Ya, saya sudah berkeluarga dan punya anak 2. Yang pertama itu sebentar lagi dia umur 18 tahun. Dan yang kedua baru saja berulang tahun bulan lalu dan umurnya 13 tahun. Memang zaman sekarang ini di masa-masa pandemi merupakan masa-masa yang penuh dengan tantangan bagi orang tua. Saya mendengar jemaat-jemaat juga dari teman-teman yang memang mereka dipercaya untuk mengelola sekolah dan melayani di dalam sekolahan. Ternyata untuk mendidik anak-anak saat ini melalui online itu tidak mudah gitu ya. Dan juga orang tuanya juga banyak yang stres. Bahkan ketika yang seperti tadi Bu Charlotte katakan di dalam Zoom ya, kan ada gambarnya orang tuanya pegang sendal. Ada kejadian juga dan banyak kejadian juga di tengah karena orang tuanya nggak ngerti caranya mengoperasikan Zoom, dia nggak silent mode, nggak di mute dulu, lalu tiba-tiba lagi Zoom di tengah-tengah kelas gitu dia marah-marah sama anaknya karena kesel sama anaknya gitu ya. Jadi jadi udah sampai segini gitu. Wah, ya akhirnya seluruh kelas dengar dan anak itu juga kan seperti dipermalukan di depan teman-temannya, kasihan juga gitu. Nah, jadi memang hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan bagi para orang tua. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini terjadi memang seizin Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dan kita harus mengerti bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa seizinnya Dia. Dan saya yakin bahwa sebelum tahun 2020 ini terjadi, Tuhan sudah melihat. Dia ada di awal kita dan dia sudah ada di akhir kita. Dan dia sudah melihat bahwa masa-masa seperti ini akan terjadi di tahun 2020 ini. Sebab itu bagaimana caranya tadi pertanyaannya supaya nggak stres? Di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 11 ayat 27 sampai 30 dikatakan begini, ayat 28 maaf. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Belajarlah karena aku lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi memang dalam kondisi seperti sekarang, begitu banyak masalah, begitu banyak tekanan, tadi sudah dikatakan orang bisa stres karena adanya cabin fever, karena dia mengalami isolasi terlalu lama di dalam rumah, tidak bisa keluar, tidak bisa bersosialisasi dengan banyak orang, belum lagi dengan adanya tuntutan ekonomi, ya, lalu kemudian juga tekanan-tekanan, rasa takut dan khawatir ketika mendengar si anu ketularan lu, si ini ketularan. Maka semua itu memberikan tekanan bagi rumah tangga. Tetapi saya percaya bahwa dalam segala hal Tuhan ada di situ. Dan Tuhan sudah sampaikan kepada kita, ayo datang kepadaku. Setiap kali engkau merasa beban berat, rasanya udah nggak kuat, rasanya udah nggak tahu harus berbuat apa. Baru saja dipecat, kebutuhan tidak semakin tambah murah, sekarang ini justru tambah mahal. Kehidupan menjadi semakin sulit. Cari uang jadi susah, ada yang kena PHK, ada yang dagangannya nggak laku, dan lain sebagainya. Dan akhirnya semuanya itu menjadi satu beban yang sangat berat bagi satu atau dua orang untuk memikulnya, bagi sepasang suami istri untuk memikulnya. Oleh sebab itu saya percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, yuk datang kepadaku sebab aku akan memberikan ketenangan. Tadi Bu Charlotte juga bilang, ini waktunya bagi kita untuk tenang. Kita harus tenang.
Kita nggak boleh panik justru. Di tengah-tengah kondisi yang sedang terjadi saat ini. Kita harus fokuskan mata kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sama seperti Petrus, di tengah-tengah badai dia harus fokus kepada Yesus. Kalau matanya sudah nggak lihat ke Yesus, matanya sudah mulai ngelihat ke badai. Lalu dia sudah mulai merasakan angin kencang, badai yang mulai bertiup di sekelilingnya dia. Dia mulai tenggelam. Demikian juga kita sebagai orang Kristen, kalau mata kita yang kita lihat hanya masalah terus. Dan kemudian kita dikuasai dengan ketakutan dan kita nggak bisa membuat diri kita tenang, saat itu kita akan mulai tenggelam, saudara. Dan saya yakin bahwa Tuhan tidak mau kita tenggelam di tengah-tengah masa sesulit ini. Saya yakin bahwa sesulit apapun keadaan, Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan itu menjadi kebaikan. Amen. Dan Tuhan pakai masa ini kalau menurut saya sebagai waktu the great reset untuk mereset. Jadi si orang tua yang selama ini mungkin hilang, yang kemudian mendampingi anak-anaknya, lalu mengajarkan nilai-nilai, memberikan pengertian tidak dilakukan lagi gitu. Dan di dalam kesempatan ini, di dalam pandemi ini, justru kita tidak boleh melihat sisi negatifnya. Kita harus bisa melihat sisi positifnya, bagaimana Tuhan bisa bekerja di tengah-tengahnya, justru untuk memulihkan fungsi orang tua untuk bisa menjaga, mendampingi, dan mendidik anak-anaknya. Kira-kira begitu Pak Jarod. Oke, terima kasih Pak Budi. Nanti saya kembali ke Pak Budi ya. Saya akan ke Bu Charlotte dulu. Kalau ya ada, yeah. Lagi break sebentar. Saya kalau minum juga gitu, tak tutup dulu videonya. Ya, saya kembali ke Bu Charlotte. Saya pertanyaannya lompat nih. Banyak anak-anak yang sudah mulai jenuh ya. Nanti saya akan kembali ke Pak Budi karena Pak Budi anak yang paling kecilnya umur 12-13 tahun. Nah itu menarik tuh bagi saya tuh gimana untuk anak remaja ya yang bosen di rumah. Jadi saya harap nanti Ibu Charlotte bisa yang di usia bukan remaja menjawabnya, biar nanti yang remaja karena Pak Budi punya anak remaja. Saya nggak tahu Bu Charlotte tadi saya lupa tanya anaknya usia berapa. Tapi saya sekarang lompat ke pertanyaan yang lebih praktis ya, yang secara konsep kan sudah ya Tuhan sumber kekuatan menghadapi stres ini. Nah sekarang lompat ke hal praktis dan teknis. Ketika anak bosen di rumah, ya bosen karena ya jangankan anak, kita orang tua juga bosen. Orang bosen kumpul sama orang bosen, serumah bosen semuanya. Wah akhirnya dah apapun bisa terjadi. Nah sekarang ada contoh-contoh kegiatan keluarga yang kreatif untuk menghadapi anak yang bosen di rumah, Ibu Charlotte. Untuk anak usia mungkin playgroup TK dan SD dah ya. Nanti yang SMP biar Pak Budi, saya bisa nambahin yang mahasiswa. Ya SMP, SMA Pak Budi boleh ya. Aku nanti yang mahasiswa atau bahkan yang udah lulus kuliah. Ya, silakan Bu Charlotte. Ya, anak saya sudah 30 tahun. Oh, dah. 28 tahun, Jadi, ya 5 yang paling anak di sekolah pengamatan. Sekolah yang anak di sekolah. Iya. Nah, jadi gini, kan ini Anda nggak bisa keluar rumah. Jadi apa yang di luar Anda bawa masuk. Jadi ayolah rumah Anda harus berubah. Jadi bioskop, ya kan? Kan bioskop itu kan berarti kan kita setel gitu ya, misalnya film kita matiin lampu, ya kita makan popcorn ya. Kita ubah jadi salon ya, manicure, pedicure. Sekarang kan kalau kutek-kutek kan ya nggak kelihatan ya sama guru ya. Nah keramas, krimbat gitu ya, jadiin restoran. Nanti yang kadang-kadang yang chefnya dia, kita yang makan. Atau kita yang jadi chefnya, dia yang tamunya. Teman saya kreatif, jadi dia bikin tenda di dalam rumah. Jadi dia gantungin tuh yang namanya di langit-langit tuh bintang, bulan, tapi dari kertas yang bisa bercahaya waktu dimatikan lampunya. Wah, jadi anak-anaknya tuh kayak camping gitu loh. Tapi campingnya di ruang tamu. Sak minggu loh, tidur tuh di situ. Jadi barengan, ya barengan. Kan kita nggak kan artinya kan maksudnya dalam pandemi gini kan nggak boleh main tamu-tamuan kan. Nah jadi ruang tamu itu Anda singkirkanlah
ya, kursi, meja, jadi lebih luas, ya. Bisa jadi arena apa saja. Sekarang ini ya, di masa kayak gini, Anda nggak usah ideal, nggak usah idealis. Itu yang berantakan, yang apa, udah tutup aja pakai kain spray, ya, tutup. Jadi nggak usah. Rumah kita tuh bisa jadi homey, ya, homey. House jadi homey. Nah, itu kan berarti suasana. Ayolah, suasana yang Anda harus ciptakan. Gimana nih? Suasana yang artinya kita bilangnya kalau sama anak TK kita main. Main sekolah-sekolahan. Nah, ya, kan main rumah-rumahan, main tetangga-tetanggaan, main ibu-ibuan, main babu-babuan gitu. Pokoknya kalau sama anak TK ngomongnya main, ya. Jadi kita main itu loh, main tulis-tulisan. Nah, kita bisa nulisnya di udara. Kita nulis di udara, ya pakai tangan gitulah. Nulis pakai badan. Pokoknya anak kinestetik khususnya. Anak kinestetik kan nggak bisa diem. Nah, jadi memang Anda harus ciptakan banyak kegiatan, nggak apa-apa. Ya, basah-basah dikit, berantakan dikit, aduh itu semua barang. Anda harus mikirnya sekarang lebih penting orang daripada barang, ya. Bagaimana supaya senang? Itu aja, senang. Di rumah senang. Bu, nanti gimana ya pelajarannya? Ketinggalan dong, Bu. Aduh, nanti dia nggak mau ini. Loh, bikin senang aja. Dan saya harus ngomong, pasti naik kelas. Iya, asal ngerjain tugas. Nah, ya, tugasnya dikerjain. Tugas dikerjain, semua PR dibikin, pasti naik kelas. Kalau nggak ngerti nanya, karena memang sudah di apa namanya, kita itu sudah sounding sama menteri, ya jangan gara-gara pandemi, ya dengan kondisi seperti ini jadi anabat ya, dan setting motivasi. Jadi bagaimana supaya motivasinya ada? Berarti kan memberikan semangat. Gimana supaya semangat? Nah, mesti dibikin seneng. Lah kalau nggak seneng ya gimana bisa semangat? Belum apa-apa pagi-pagi aja udah keributan terjadi di mana-mana ya. Wah, saya nggak kepikir lah teriak sana, teriak situ. Lalu bagaimana anak bisa menikmati? Ya, jadi kita harus menolong mereka, nggak apa-apa. Dan harus selalu kata-katanya gini, it's okay, nggak apa-apa, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Ayo coba lagi, nggak apa-apa. Jadi kita juga rileks ya. Ya, terima kasih Bu Charlotte. Karena dari Pak Menteri Pendidikan juga sudah memberikan kelonggaran ya untuk lebih fleksibel dalam pencapaian akademiknya. Nah, Ibu Charlotte, ini ada pertanyaan dari Pak Bayu Yongki. Ada di chat. Nah, tapi saya pindah ke Pak Budi Cahyadi dulu, biar Ibu Charlotte bisa membaca pertanyaan yang ada di chat room. Itu baru satu-satunya pertanyaan. Jadi saya ada beberapa pertanyaan cadangan, tapi kayaknya akan lebih nyambung ketika menjawab pertanyaan peserta dulu dari Pak Bayu. Tapi sebelumnya saya ke Pak Budi dulu. Tadi saya bilang kan Pak Budi, putri terkecilnya 12-13 tahun, remaja ini ya. Nah ini remaja ini masa-masa betul-betul paling bosenan nih loh ya. Kalau anak kecil kasih makanan diem, kasih gadget diem. Kalau anak saya lulus kuliah ya, saya ajari setir mobil gitu. Kalau SMP mungkin belum boleh ya. Anak saya kemarin udah lulus kuliah tapi dia cukup awal lulusnya. Ketika dia mulai bosan, ayo papa jadi setir mobil gitu. Belajar sampai akhirnya kemarin dapat SIM. Ada berani keluar untuk ngurus SIM gitu ya. Yang penting pakai protokol kesehatan. Tapi dia jadi antusias sekali. Jadi itu untuk anak saya yang lulus kuliah, saya yakin untuk anak SMA atau yang usia kuliah juga bisa menjadi salah satu contoh ya gimana kami ajari anak setir mobil sampai dapat SIM. Ini kan waktunya memang kemarin dari Maret itu kan udah berapa bulan.
Lalu kalau Anda lihat Instagram saya, mungkin ada yang baru selama, ya kalau baru ngikuti nggak baru ya, tapi kalau selama udah setahun, 2 tahun, 3 tahun ngikutin saya, maka 1 bulan terakhir ini hampir tiap hari, 2 hari sekali saya posting lagi melukis. Profesi baru. Nah, itu karena anak saya paling bungsu juga hobinya melukis. Dan lewat itu kemarin sampai dapat order. Jadi saya dapat order lukisan, 2 lukisan. Jadi anak saya dapat order 1, saya 1. Wah, anak saya makin semangat. Apalagi yang anak saya itu detail sekali sehingga kemarin sempat laku 10 juta. Jadi wah, anak saya senang sekali ini. Hari ini dapat lagi order 2 lagi. Jadi saya 1, anak saya 1 lagi. Jadi ini bukan cuma kreatif, ini produktif. Ya, tapi ini menurut saya contoh untuk anak kuliah atau lulus kuliah ya. Tapi SMP ini nih, aduh, ada SMP ini. Nah, Pak Budi boleh kasih tips ya, Pak? Ya, kalau nggak kasih tips, lagi pusing Pak Jarot, ya udah nanya, gue jawab. Ya, tapi saya berharap Pak Budi bisa berbagi ya, karena lagi ngalami. Silakan Pak Budi. Ya, sebetulnya ini pertanyaan agak unik dan juga mungkin saya bingung juga jawabnya. Karena kenapa? Karena anak saya ini kan perempuan dan saya teman-temannya dia juga teman-teman kami banyak kan anaknya perempuan gitu yang semua kira 12, 13 tahun gitu. Dan kebanyakan dari mereka dan juga yang terjadi dengan anak kami ternyata dia nyaman untuk ada di rumah gitu loh. Kadang malah diajak keluar rumah tuh susah gitu, sehingga akhirnya dia lebih nyaman di rumah gitu. Apalagi kalau kita bicara soal teenager remaja ya, memang itu masa-masa yang lagi nggak mudah gitu. Dan jadi apa yang saya akan sharingkan ke Bapak Ibu, it may be applicable di dalam kehidupan kita atau mungkin ya untuk beberapa orang saja. Tetapi saya mau katakan begini, masa-masa remaja itu memang masa-masa yang tidak mudah gitu loh. Kita untuk untuk menjadi orang tua bagi anak-anak remaja itu challenging banget gitu. Karena anak remaja tidak seperti umur-umur yang lain. Mereka tuh kayaknya pengen space gitu. Mereka perlu ruang mereka sendiri gitu. Bahkan kalau kita terlalu sering sepertinya kayak kepo, ngapain sih ini bapak gue kepo banget sih, ngapain sih nyokap gue ini kepo banget gitu loh, ganggu banget gitu loh waktunya dia. Jadi dalam hal-hal seperti itu, memang selama pandemi ini saya mencoba untuk mencari kira-kira apa sih yang dia sukain gitu, apa sih yang menjadi interestnya dia. Kalau ternyata dia interest misalnya untuk masak gitu ya, dan dia lagi suka, anak saya lagi suka tentang semua hal tentang Korea deh, karena dia remaja ya, dia lagi suka deh semua hal tentang Korea deh, sampai tim grup K-pop juga dia suka banget gitu ya. Oke, saya karena dia lagi suka, yuk kita masak makanan Korea, kita pesen apalah bumbunya, kita pesen online. Walaupun di Lampung kita pesan dari Jakarta gitu. Kita masak topoki gitu atau rapoki ya kan. Pokoknya kita cari waktu-waktu seperti itu Pak Jarot. Dan ini saya upayakan selalu ada waktu di mana saya bareng sama dia gitu. Kalau dia udah kelamaan di kamar karena kan dia sekolah online juga kan di kamar. Kebetulan anak saya dia cukup bertanggung jawab lah. Dia cukup komit dengan sekolah. Jadi di kamar mengikuti pelajaran. Dan kalau udah kelamaan gitu ya, pas lagi break atau udah selesai, saya panggil dia keluar gitu. Lalu kemudian kita makan snack bareng, atau malam sebelum tidur kita piknik bareng, kita ngobrol, bercanda gitu. Bahkan kalau misalnya sekarang kan lagi rame-ramenya drakor, semua orang nonton drama Korea. Ya udah, maminya saya minta teman, karena saya nggak suka drakor gitu ya. Ya, saya suruh temenin nonton drakor gitu ya kan. Jadi kita coba cari apa yang dia interest, tertarik gitu. Bahkan sampai Pak Jarot, saya sampai selama pandemi ini bareng sama istri dan anak saya belajar keyboard.
hanya demi untuk untuk dampingi anak saya, bareng-bareng kita belajar keyboard gitu. Jadi, dan itu menjadi berat bagi kita gitu. Dan saya rasa memang di dalam masa-masa seperti ini mendidik remaja, kita perlu kasih mereka space, tapi ada masa-masanya kita perlu panggil mereka keluar dari goanya mereka. Supaya mereka keluar dari goanya mereka dan bareng sama kita lah. Sebab kalau mereka kelamaan di dalam kamar juga kan kita nggak tahu apa yang mereka lakukan di kamar gitu ya kan. Jadi kita panggil mereka keluar, kita ngobrol, kita bangun relationship seperti tadi saya katakan. Ini waktunya lah untuk kita meriset semuanya dan kemudian kita membangun relationship dengan anak kita. Oke, ya terima kasih Pak Budi. Saya sepakat kalau saya sering bicara begini. Dulu nih kita itu nggak normal sebenarnya ya, bukan sekarang yang new normal, tapi dulu kita nggak normal. Kita ini tergila-gila kerja, nggak ada waktu buat di rumah ya. Kita dagang, nggak ada waktu buat di rumah. Jadi dulu tuh kita tuh nggak normal. Lalu akhirnya COVID datang menormalkan segala sesuatu supaya kita ada waktu juga di rumah. Gereja juga nggak normal kan, hanya ibadah raya, padahal itu optional. Hakikat gereja kan cell group atau ibadah di rumah, seperti gereja mula-mula ibadah di rumah-rumah. Jadi dulu tuh gereja nggak normal. COVID datang dinormalkan lagi. Jadi ya boleh pakai istilah new normal atau kembali normal. Jadi ya kita ada waktu buat keluarga. Saya belum Bu Charlotte menjawab untuk pertanyaan Pak Bayu, mungkin saya menambahkan walaupun anak saya lulus kuliah, tapi saya yakin untuk anak SMP remaja juga bisa ya. Ya kalau yang kesukaannya sama. Jadi kalau tadi anaknya Pak Budi perempuan suka masak, wah sampai diajak masak-masak menu Korea segala macam ya. Nah anak saya itu sukanya sepedaan. Lalu pengen sepedaan, akhirnya kita pergi ke toko ya yang jual sepeda. Wah kaget saya saudara ya. Ternyata sepeda itu harganya ada yang 20 juta, ada yang 60 juta, ada yang 80 juta, bahkan ada yang 120 juta. Ala toko itu Pak Jarot. Dan itu namanya teman-teman remaja, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman-teman pendeta. Wah, baru setelah saya dari toko itu, saya lihat Instagram teman-teman itu, saya berkata, kaya juga itu orangnya. Nah, namanya anak remaja SMA itu kadang-kadang pengen sekali juga beli seperti yang temannya beli. Nah, disinilah saya mengajarkan nilai. Ya, saya bilang sama anak saya, esensi sepeda itu apa? Olahraga. Olahraga itu maunya ngapain? Ya bakar energi biar slim. Nah, kalau sepedanya mahal, itu genjotnya enak banget. Genjotnya enteng. Wah, jadi nanti sepedaan 1 jam, nggak keringetan-keringetan, energi yang dibakar sedikit. Nah, kita beli yang genjotnya berat. Nah, akhirnya dapat yang harganya hanya 1,9 juta, nggak sampai 2 juta. Ya, jadi itu, wah, begitu 40 menit, 30 menit, keringat udah keluar semuanya. Saya bilang sama anak saya, ini sepeda hebat ini, bikin kita langsing, ya kan? Nah, jadi selain sehat, kita juga hidup sederhana. Lalu dulu anak saya sering sekali sebentar-sebentar pegang gadgetnya, cari kopi delivery. Dan memang di dekat rumah saya sekitar Bintaro ini banyak kafe-kafe jual kopi. Saya ajak dia ke toko beli kopi tubruk. Ya, 1 bungkus itu ada yang 18.000, ada yang 20.000, ada yang 70.000. Itu 200 gram. Itu bisa 10 gelas lebih. Jadi kalau ngambil yang 30.000 aja berarti 1 gelas itu cuma 3.000. Saya ajari anak saya bikin kopi sendiri. Lama-lama kita jadi seperti Ibu Charlotte tadi bilang ya. Saya sedang dengan kalimat Ibu Charlotte tadi. Yang di luar rumah kita bawa ke rumah. Jadi yang di luar rumah kita bawa ke rumah. Rumah kita jadi kafe, rumah kita jadi tempat olahraga, jadi tempat kebugaran. Jadi kalau sepedaan ya kita keluar rumah ya dengan protokol kesehatan. Tapi saya senang sekali dengan kalimat Bu Charlotte. Yang di luar rumah kita bawa ke rumah. Rumah jadi pusat kegiatan. Ya, sekarang kita kembali ke Bu Charlotte. Ada pertanyaan yang saya minta bantu Ibu Charlotte yang menjawab karena
Ibu ini kan mengelola sekolahan ya. Kalau saya ini juga mengelola sekolah, tapi hanya TK. Sementara ini yang bertanya seorang guru SMP. Ya, silakan Bu Charlotte. Ya, saya jawab sekaligus pertanyaan Pak Bayu sama Ibu Yohana ya. Ya. Jadi sama-sama dalam konteks sekolah. Apa yang bisa kita lakukan di dalam demi ini, khususnya untuk mengajarkan tentang karakter. Jadi memang tidak mudah, apalagi PJJ, ya pembelajaran jarak jauh. Tadi yang saya katakan, bagaimana ketika kita mau mendisiplin anak. Sulit sekali. Jadi memang untuk ini, ya kita nggak bisa deh dalam konteks kita langsung mendisiplin siswa, langsung memotivasi siswa, kita harus pakai tangan orang tua. Jadi kepanjangan tangan kita itu adalah orang tua. Anda mau tidak mau harus kerjasama dengan orang tua. Jadi sebagai guru langsung kepada siswa di dalam PJJ itu, tapi Anda harus punya waktu untuk menghubungi orang tua, untuk dialog, untuk tanyakan apa yang menjadi kesulitan. Dan di situ ketika Anda coba sama-sama mengenal anak ini, bagaimana cara masuk, bagaimana cara bicara, mana melihat kesukaannya, interestnya. Nah, Anda jadi berpartner. Nah, partnership dengan orang tua. Nah, ketika partnership dengan orang tua, diharapkan Anda mendapat dukungan orang tua dan Anda mendukung orang tua. Sehingga bersama-sama untuk melakukan itu. Ya, halo. Tes. Ya, tes. Bu Charlotte hilang ya? Halo, Ibu. Halo. Ibu Kok habis ini? Suaranya hilang. Iya. Mungkin karena signal ke Pak Jarod. Oke, kalau begitu saya ini dulu ya, nunggu Bu Charlotte kembali. Saya pikir tadi internet saya, ternyata yang lain juga. Oke. Masih ada kok, masih ada ke Pak Jarod, masih ada. Ya, ada cuma suaranya gambarnya juga nggak, mungkin lagi internet. Lagi hilang. Jadi saya tambahkan mengenai kegiatan di sekolah ya. Jadi sekarang memang guru juga sama dengan orang tua, sama-sama stresnya menghadapi perubahan yang tidak direncanakan. Kalau kami, mungkin saya berbaginya bukan SMP ya, tapi playgroup TK. Jadi saya pendiri dan pemilik dari playgroup TK Happy Holy Kid. Kami cabang ada 66 di Indonesia ini. Saya sempat bingungnya, terutama gimana nih yang Kalimantan, Papua, karena Papua kami ada di Manowari, Jayapura, Abipura. Tapi ternyata kita tuh sadar sekarang justru manusia itu makhluk yang paling adaptatif. Selama mau berusaha, maka jalan itu selalu ada. Jadi singkat cerita, yang Papua pun sudah mulai bisa dengan Zoom. Tadinya internet yang begitu lemah, mereka nggak bisa pakai Zoom, pakai WA. Jadi gurunya memang harus semangat ya, menyiapkan tugas-tugasnya dengan protokol kesehatan, mengantar tugas-tugas buku-bukunya ke rumah orang tua murid, ke siswanya, lalu meminta supaya pekerjaannya dipotret, lalu di WA. Seiring dengan kemajuan juga pemerintah yang sangat cepat di dalam menaikkan jaringan internetnya, maka akhirnya Papua pun mulai bisa. Nah, masalahnya sama dengan anak SD, SMP. Di TK juga anak-anak bahkan daya konsentrasinya lebih pendek. Ya. Itu yang lamanya 5 menit pertama, depan Zoom masih semangat. 10-15 menit belumnya, sehingga orang guru butuh kreativitas yang luar biasa. Namun ada beberapa yang saya amati itu memang kalau guru dan sekolahnya kreatif, maka ya kebosanan itu diatasinya dengan kreativitas. Kalau tidak perhatian, diatasinya dengan hal yang menarik atau hal-hal yang esensi. Terutama kalau anak SMP itu sukanya yang esensinya apa. Kalau diajak bicara soal esensi, atau kalau misalnya tadi saya katakan antara gaya atau esensi.
sepeda keren atau sepeda yang bakar energi. Jadi sampai diskusi dulu gitu ya, baru mantep untuk belinya itu ya udah nggak perlu yang mahal gitu. Nanti kalau foto yang ditampilkan berat badannya aja yang turun gitu ya. Hasil dari sepeda murah. Nah, tapi kalau anak-anak TK tentu belum bisa pada esensi, tapi pada hal-hal yang berupa kreatif. Ketika mereka diajak bukan Zoom misalnya. Nanti sore, jadi pertemuan pagi ada, pertemuan sore ada. Sore kita masuk televisi Happy Holy Kid. Ya, maksudnya televisi Happy Holy Kid itu YouTube channelnya sekolahan. Nanti nyanyi bersama. Wah, mereka dandan. Jadi mereka juga walaupun sekolah di rumah, belajar di rumah, mereka pakai seragam. Jadi masih dapat unsur-unsur kayak kedisiplinan, ya, kerapian, itu mereka masih bisa lakukan. Jadi saya percaya dengan kemampuan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan kemampuan adaptasinya itu luar biasa. Kalau yang nggak bisa adaptasi kayak dinosaurus sudah punah, manusia nggak akan punah-punah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadi kemampuan adaptasinya luar biasa. Asal betul-betul kita sama-sama mau berusaha untuk mengatasi keadaan ini bersama-sama. Kerjasama antara suami dan istri, ayah dan ibu. Kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ya. Oke, kalau Ibu Charlotte udah siap, bisa gabung kembali untuk menjawab. Kalau masih ada masalah jaringan, saya ke Pak Budi dulu. Kayaknya Bu Charlotte dia ada masalah sampai left. Tadi masih ada, sekarang udah enggak. Kita tunggu dia join kembali ketika nanti bisa join ya. Oke, sekarang kita ada Pak Budi, juga ada Pak Roni Daud yang siap. Ya. Oke. Iya, ke Pak Budi siap ya? Oke, saya ada pertanyaan ini, saya nggak tahu apakah Bapak mengalami apa tidak ya. Nanti kalau ini kita juga bisa ke Pak Roni Daud. Pak Budi, kan anaknya berarti sekarang 12-13 itu SMP ya Pak ya? Iya, SMP 2. Nah, ketika mereka belajar di rumah, kan kendalanya ya tentu misalnya kalau di Jakarta atau Lampung, kota provinsi, internetnya masih oke bisa ya, gadgetnya punya. Tapi masih ada kendala lagi, yaitu orang tua yang ketika harus mendampingi anak belajar, kendala pertama misalnya orang tuanya bekerja. Sehingga siapa yang bisa mengawasi? Kendala yang berikutnya, seandainya tidak bekerja, salah satu dari orang tua ada di rumah, ini pelajarannya berbeda. Jadi juga orang tuanya nggak ngerti apa-apa. Masalah yang ketiga, jadi nanti Bapak pilih aja nih ya, salah satu pertanyaan. Jadi saya kasih sengaja 3 supaya Bapak pilih. Aku jawab yang ini aja. Gitu. Yang pertama, gimana ketika pelajaran dengan anak ini berbeda dengan zaman kita dulu. Jadi intinya kita tuh nggak ngerti pelajaran si anak. Jadi gimana mau dampingi. Yang kedua, ngerti waktunya nggak ada. Jadi suami istri harus bekerja. Jadi siapa yang bisa diberikan wewenang atau mendampingi ketika yang di rumah adanya katakanlah pembantu yang nggak bisa diberikan kepercayaan itu. Yang ketiga, jadi Bapak boleh pilih nanti salah satu pertanyaan ya. Dulu ada orang tua yang memberikan batas, jadi pulang sekolah, bikin PR, makan, nah ini gadget 2 jam boleh main game ya atau nonton film, pokoknya yang bukan PR, yang berupa kesenangan. Mau nonton game itu 2 jam. Nah, sekarang begitu sekolah di rumah, mau nggak mau anak disediakan pulsa dan gadgetnya. Lalu orang tua bekerja. Maka tentu jatah bermain bersenang-senang 2 jam ini istilahnya itu lost matter. Ya, lost control. Nah, anak-anak yang tadinya misalnya adiktif gadget hampir sembuh, kambuh lagi. Belum adiktif, jadi adiktif. Atau mungkin kalau belum adiktif, paling tidak terpapar. Karena dari terpapar ke adiktif adalah butuh proses. Jadi pertanyaannya adalah gimana mengawasi anak penggunaan
gadget. Jadi ini saya berikan 3 sekaligus, tapi Bapak boleh pilih salah satu dulu. Oke. Saya coba jawab ya, Pak. Ya. Memang pelajaran anak-anak sekarang ini kan memang beda dengan zamannya kita, gitu loh. Bahkan ketika saya melihat pelajaran anak-anak saya, anak saya yang pertama pada waktu itu, saya lihat, wah, jauh lebih advance daripada zamannya kita. Apa yang kita mungkin dulu pelajarin di kelas mungkin SMP 3, sekarang SMP 1 sudah dipelajarin gitu. Jadi ya memang beda ya, workload-nya juga beda gitu. Tapi itu justru ini kesempatan bagi orang tua sekali lagi untuk mendampingi anak-anak. Jadi memang orang tua harus proaktif. Tentunya dari sekolah-sekolah mereka sudah buat time schedule atau lesson plan gitu. Jadi mungkin sebelum hari di mana anak itu belajar, kita mungkin bisa lihat lesson plan-nya, kita ambil waktu mungkin untuk baca, untuk skim, ya, kita lihat secara keseluruhan supaya kita tahu anak kita itu saat ini sedang belajar, nanti dia akan belajar apa, sehingga ketika nanti kita ditanya juga kita mungkin ada sedikit pengetahuan yang bisa kita arahkan ke dia, atau kita bisa membentuk grup bersama dengan orang tua atau dengan guru, di mana kita juga bisa mungkin bantu anak-anak kita untuk menanyakan permasalahannya kepada guru atau juga kepada orang tua yang ada di dalam grup. Nah, memang dengan adanya lesson plan ini dan orang tua terlibat, kita di satu sisi memang perlu mengajar anak-anak kita untuk lebih dewasa dalam menggunakan waktu, dan dewasa untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Nah, ini waktunya gitu. Mungkin selama ini yang tadi Pak Jarod bilang, kehidupan kita tidak normal dan sekarang sedang dikembalikan ke dalam kehidupan yang normal. Dulu tidak normalnya kenapa? Karena ternyata kita nggak tahu anak kita di sekolah nggak dewasa. Kita nggak tahu bahwa jangan-jangan anak kita di sekolah troublemaker gitu. Ya kan, dia bikin masalah terus gitu, dan dia sulit untuk berkonsentrasi gitu. Tetapi dengan adanya pandemi ini, kita bisa melihat gitu, oh bahwa ternyata anak kita kekurangannya di sini, dan kita bisa mengajar mereka untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ini kesempatan bagi kita untuk mendidik mereka supaya mereka bisa menjadi pribadi yang bertanggung jawab untuk masa depannya mereka, gitu. Jadi untuk setiap tugas-tugas, kalau mereka sebetulnya udah dewasa, dan dewasa saya tidak bicara soal umur ya, dewasa adalah kedewasaan dalam pola berpikir dan tanggung jawabnya mereka. Dan kalau mereka memang sudah dewasa dalam tanggung jawab, saya rasa orang tua sesibuk apapun tetap bisa mengontrol lewat WA, lewat chat room atau apapun juga, untuk bertanya gimana kamu hari ini, bagaimana pelajaran hari ini, gimana tadi tentang lesson plan yang papa atau mama baca, kayaknya kamu hari ini akan kerjakan ini gimana, ada kesulitan atau enggak. Dengan begitu kita membangun hubungan dengan anak dan juga supervisi terhadap anak meskipun kita nggak ada di tempat gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Jarod. Tetapi menjawab yang ketiga tentang gadget. Nah, ini menarik gitu ya. Memang sebelum masa pandemi pun gadget ini sudah menjadi sesuatu yang dibatasi, perlu dibatasi penggunaan gadget ini. Karena dengan menggunakan gadget, seorang anak bisa terekspos dengan dunia yang begitu luas gitu, dan pengaruh-pengaruh negatif yang ada di luar sana gitu. Tetapi saya mendapat hikmat begini Pak Jarod, bahwa kita tidak bisa, sebenarnya gadget itu sesuatu yang positif. Dia hanya sebuah benda. Bisa dipakai untuk sesuatu yang positif, bisa dipakai untuk sesuatu yang negatif. Segala benda yang ada di atas meja saya sekarang, semuanya juga bisa dipakai untuk sesuatu yang negatif atau sesuatu yang positif. Tergantung bagaimana cara kita melihat benda itu dan apakah kita tahu fungsi daripada benda itu. Contoh, ini sebuah bolpen.
Saya bisa pakai ini, saya tahu fungsinya untuk nulis, tapi saya juga bisa pakai ini untuk nyolok mata orang gitu. Bolpen ini gitu kan. Nah, kalau saya nggak tahu fungsinya bolpen ini, saya bisa pakai untuk apa aja gitu. Bahkan saya bilang, keren ya kalau saya bisa tulis-tulis di tembok, saya tulis-tulis di tembok. Saya bisa tulis-tulis di mana. Jadi saya nggak tahu fungsi sebetulnya ini apa. Nah, zaman sekarang kita mesti kasih pengertian kepada anak kita. Fungsi gadget itu sebetulnya untuk apa? Karena selalu iblis akan memakai sesuatu yang seharusnya bisa dipakai untuk kebaikan, tetapi iblis bisa pakai itu untuk mendatangkan keburukan gitu, membawa dampak yang buruk. Nah, itu sebabnya kita sebagai orang tua, kita harus memberikan pengertian kepada anak-anak kita bahwa gadget ini tujuannya adalah digunakan untuk hal-hal yang positif gitu. Dan dengan kondisi pandemi seperti ini ya, ada banyak hal positif yang bisa kita pakai gadget kita supaya kita bisa semakin memberdayakan diri kita. Kira-kira gitu, Pak. Maaf Pak Jarod, suaranya mute. Pak Jarod. Ya, terima kasih Pak Budi. Kembali ke Bu Charlotte, sekarang sudah bergabung kembali. Tadi kayaknya seperti sempat putus koneksi ya. Bu Charlotte silahkan menuntaskan yang tadi. Kalau masih ada yang mau ditambahkan, kalau enggak ada pertanyaan berikutnya yang mengenai sekolah. Ya. Tadi maaf ya, Ya. saya tadi terputus. Intinya bagaimana tidak ideal karena kita jauh tidak bertemu langsung dengan siswa. Tetap harus menggunakan alat. Jadi sebetulnya kita akan bekerja sama dengan orang tua untuk membangun karakter siswa itu. Ada pertanyaan? Ya, atau saya bacakan ya Bu ya. Uang sekolah di sekolah anak saya hanya dipotong 20%, padahal kuota internet, tinta, printer, kertas melebihi dari diskonnya. Saya merasa online school malah menambah pengeluaran. Sebaiknya kebijakan uang sekolah gimana ya yang ideal? Ya, halo Bu Charlotte. Iya, halo. Ya. Halo. Ya. Bisa jelas? Oke, udah. Ya, dengar Bu. Bisa ya? Oke. Ya, dengar. Bapak Ibu, asal Bapak Ibu Tadi putus-putus. Adalah di SDM-nya, Pak. Pengeluaran ini kalau itu sudah dipotong 20%, sebetulnya mungkin sebagian besar gaji guru tidak naik, ya. Pak Jarod bisa dengar suara saya, Pak? Ya. Cuma tadi agak putus-putus, ya? sekarang dengar, ya. Ya, sekarang dengar. Jadi, sebetulnya ketika dipotong 20%, saya yakin ini 20% ini sebetulnya sekolah mau sama-sama ikut susah gitu ya dengan orang tua. Karena apa? Karena sebetulnya pengeluaran sekolah itu terbesar kan di guru. Dan harusnya gaji guru tidak boleh dipotong. Kalaupun tidak naik, saya pikir itu sudah pengorbanan guru juga ya. Jadi kemudian operasional, walaupun misalnya katakan listrik gitu ya, dan sebagainya, tapi sekolah juga menggunakan kuota juga. Sekarang tuh malah membeli alat-alat yang bagaimana ya supaya pembelajaran itu menarik. Jadi kita harus pahami sama-sama, memang tidak mudah, tetapi kalau saya rasa ya, kalau Anda ada kesulitan, Anda bisa datang ke sekolah untuk bicarakan. Tapi kalau Anda minta hak seolah-olah jadi, wah ini mestinya dipotong lagi, ya marilah kita sama-sama untuk bijak ya. Di dalam kondisi seperti ini, saya yakin juga tidak mudah bagi sekolah. Yang next, Pak. Oke, sekalian masih di Bu Charlotte, ini ya memang pertanyaannya masih agak nanti sebenarnya. Mohon saran setelah masa pandemi berakhir, ketika anak mulai masuk sekolah, seperti dulu, apakah sebaiknya tetap pakai masker, face shield, karena ada rasa khawatir? Iya, sebetulnya yang tadi dikatakan back to normal,
Ya, normalnya itu kita harus tahu bahwa sebetulnya udara di sekitar kita tuh nggak bersih gitu ya. Apalagi ada polusi. Dan kita memang harus sadar ini tangan kita tuh banyak kuman. Makanya kita mesti sering cuci tangan. Kita juga mesti tahu bahwa mungkin di samping kita itu ada yang flu, ada yang batuk, ada yang apa. Jadi memang sebaiknya ya kita nanti punya new normal, yaitu kita pakai masker ketika kita keluar, kita pakai face shield. Dan saya pikir ini nanti berubah ya pola perilaku manusia. Jadi lebih aware terhadap kebersihan, lebih aware terhadap kesehatan, dan tentu berarti pola hidup kita juga akan lebih baik. Ya. Oke, terima kasih. Saya lompat ke Pak Roni Daud nih, ya. Karena Pak Roni Daud ini kan ayah yang gaul ya, sama ibu juga ayah yang gaul. Pertanyaannya adalah bagaimana mengajak anak keluar, misalnya ke kafe, di saat dia sangat keluar dari kafe, dari cave, maaf nih ya, berarti ini nanti yang Pak Budi tadi, sebenarnya nggak apa-apa, tapi Pak Roni Daud bisa menambahkan juga. Anaknya lebih nyaman di kamar, katakanlah di guanya gitu ya, dan ini nggak mau diajak keluar nih. Gimana cara ngajak anak keluar rumah? Mungkin Pak Roni Daud bisa menambahkan. Ya, anak saya yang paling kecil itu dari 3 anak justru yang paling nggak suka keluar, gitu ya. Dan caranya saya sih sederhana saja. Jadi pertama tentunya bangun komunikasi hubungan dengan dia, itu ya. Dan saya mulai mengerti bahwa bukan karena dia punya masalah sehingga dia suka di rumah gitu ya. Tapi memang dia waktu kita komunikasi terbuka gitu dia bilang aku enjoy suasana rumah ini seperti itu. Jadi kalau saya ketika buka komunikasi dan menemukan bahwa dia enjoy berarti tidak ada sesuatu yang masalah gitu loh. Yang saya temukan gini. Jadi kalau pertanyaan tadi itu kan seperti berkonotasi bahwa kita seperti keberatan kalau anak kita ada di rumah. Tapi memang ada loh kecenderungan anak-anak yang memang nggak suka keluar rumah. Kalau kita lihat itu di foto karakter kan anak-anak yang hijau seperti itu ya. Mereka pengen rasa nyaman di rumah seperti itu. Maka saya bawa seperti Ibu Syarot tadi bagus itu. Suasana di luar kita bawa ke rumah sekarang. Seperti itu ya. Nah seperti sekarang ini karena dia lagi di Amerika ini dia yang paling kecil sudah kuliah ya anak saya ya. Nah akibatnya apa? Yaitu drakor ya. Ya tentu nggak apa-apa gitu ya. Terkadang kemarin bulan Juli saya ke sana ya saya dampingi kalau nonton TV, saya dampingi dia di kamar seperti Pak Budi tadi gitu. Jadi saya ajak ngobrol di kamar dan sebagainya gitu. Jadi bawalah suasana luar ke rumah seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sebelum saya kembali ke Bu Charlotte, kalau ada yang bertanya, kayaknya tunggu ya. Oh ya, ada sebenarnya dari pertanyaannya kepada semuanya dari Ibu Anita mengenai menghadapi anak supaya emosi nggak terpancing. Nah, saya mau tambahkan pertanyaan yang tadi supaya anak mau keluar rumah ya. Kalau saya punya anak 3, itu dulu yang paling senang di kamar itu nomor 2. Bahkan sempat sih sampai pada level game addictive. Dan gara-gara game addictive itu nomor 2 sempat hampir nggak naik kelas atau naik kelas bersyarat, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, ulangannya nilainya 2,5, 4,0, naik bersyarat karena waktu mohon mengajukan untuk ulangan lisan, maka dia bisa menjawab. Tapi masalahnya dia nggak mau nulis, males nulis, dan kalau nulis pun 1 halaman 1 huruf atau kecil-kecil banget kayak dokter. Jadi udah, maka ya dinaikkan, saya dipanggil ke sekolah, Pak Jarot, anak Bapak naik kelas 2 SD, tapi syaratnya di kelas 2 nanti harus bisa menulis ya, kalau enggak nanti kami kembalikan ke kelas 1 gitu ya. Nah itu kasus anak saya nomor 2. Main game terus di kamarnya. Nilainya 2,5, 3,0, wajahnya penuh damai sejahtera, makan enak, tidur pules,
dunia apapun yang terjadi, dia rasa nyaman, yang penting bisa main game, makan, tidur, ya. Sekolah minggu dia rajin, berdoa dia rajin. Cuma nulis saja yang tidak rajin. Dan kalau dia nggak punya khawatir soal masa depan. Menurut saya imannya luar biasa. Saya yang khawatir, ya kan. Ben, kamu besar mau jadi apa gitu? Dengan senyum dia bilang mau jadi pendeta. Jadi kalau rajin berdoa pasti jadi pendeta bisa, gitu. Walaupun nggak mau nulis. Nah, itu anak saya nomor 2. Lalu gimana saya membawa dia keluar dari sarangnya? Susah sekali. Ketika dicoba, kan dia anak laki-laki satu-satunya. Pergi main bola sana, gitu ya. Ya namanya nggak pernah main bola, mainnya game. Nendang salah, malah kena bully. Akhirnya kami menciptakan komunitas. Jadi Ben, kamu punya teman main game siapa? Si ini, si ini, si ini. Oke, 3-4 orang ini kumpulkan di rumah. Biar mereka mau datang ke rumah kita, kasih makanan kesukaan mereka. Jadi rumah kita jadikan markas main game, tapi ini tentu kondisi non-pandemi. Ya. Kalau pandemi ini, saya masih mengizinkan anak saya pergi ke rumah temannya, atau temannya ke rumah kita, tapi kita pengen tahu sekeluarga itu mereka sehat semuanya. Jadi sekarang ini anak saya juga pergi ke rumah temannya, gitu saya udah mulai izinkan. Nah, ini waktu kasusnya sebelum masa pandemi, jadi beberapa gamer daripada main game di tempat yang lain, karena waktu itu pernah main di tempat warnet zaman dulu ya, pulang malah badannya bau rokok semuanya. Di rumah kita komputer tidak ada di kamar, semuanya di ruang keluarga. Jadi kita bisa monitor apa yang mereka akses. Nah, tujuannya adalah membangun komunitas. Walaupun sesama gamer, tapi terkontrol. Lalu 3-4 orang gamer ini kita bawa renang bareng-bareng. 3-4 orang gamer ini kita ajak naik sepeda bareng-bareng. 3-4 gamer ini main futsal bareng-bareng. Tapi mereka waktu main futsal itu ngomongnya nyambung, ngomongin game. Jadi satu spesies itu satu komunal. Bebek bermain sama bebek, Raja Wali bermain sama Raja Wali, gitu ya. Kita nggak bisa campur, nanti mereka nggak bisa berbicara satu dengan yang lain. Jadi kita carikan apa yang menjadi kesukaan si anak, minat bakatnya, dibikinkan komunitas. Lalu sudah berjalan beberapa minggu, istri saya kumpulkan ibu-ibu yang lain. Jadi kita tuh aktif sekali membangun komunitas bagi anak kita. Ibu-ibunya kita kumpulkan, Bu, saya udah ajak anak-anak, ibu-ibu semuanya ini main futsal seminggu sekali. Mulai bulan depan kita nganternya gantian ya. Yang nganter itu yang bayarin. Jadi totalnya nanti pasti sama bayarnya, karena waktu kita bayari anak kita, waktu kita nggak nganter, anak kita dibayari yang lain. Nah, itu sampai terbentuk komunitas bagi si anak saya, yang betul-betul namanya sarangnya, kamarnya itu, itu sarang yang luar biasa, karena sampai sempat level game addictive. Jadi bukan cuma terpapar. Ya. Addictive itu kalau misalnya anak addictive gadget diambil sakau dia. Jadi kita bawa ke psikolog, kita tes, analisa, lalu salah satu dari antara kami harus ada di rumah, jadi pendampingan 100%. Saya mengundurkan diri dari kependetaan, lalu saya juga mundur dari semua jabatan di gereja. Saya hanya di gereja hari Minggu, Senin sampai Sabtu saya tidak menginjakkan gereja. Doa malam, doa pagi, doa pengerja, saya absen semuanya. Istri saya mundur dari WBI. Untuk apa? Pendampingan 100%. Nah, karena masalahnya waktu itu cukup berat. Tapi saya bersyukur ini menjadikan pengalaman bagi kami bagaimana menangani anak, gadget addict, game addictive, anak yang nggak mau bergaul, yang nggak peduli dengan teman, dan puji Tuhan, singkat cerita, 6 tahun kami menangani. Tapi 6 tahun kemudian itu dia ranking 1, dapat beasiswa, menang ASEAN Scholarship, beasiswa selalu diperpanjang di Singapura tiap 2 tahun, sehingga total beasiswanya 8 tahun, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dikasih uang saku. Singkat cerita, sekarang sudah bekerja di perusahaan Jerman di Singapura. Jadi mendidik anak itu tidak ada yang mudah, ya, nggak ada yang mudah, tapi pasti bisa. Memang kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Kayak istri saya keluar dari pekerjaan, di mana dia karirnya bagus sekali. Waktu saya menikah itu istri saya gajinya 3 kali saya. Jadi itu karir yang cukup bagus untuk ditinggalkan. Tapi menurut saya anak lebih bagus lagi. Jadi anak itu jauh lebih berharga. Kalau kami mengenang ke belakang, tidak ada penyesalan untuk meninggalkan sebuah karir demi anak. Investasi buat keluarga itu tak ternilai harganya. Jadi
tetap kalau saya berani bersaksi atau mengajarkan, utamakan untuk keluarga. Ya, saya kembali ke Bu Charlotte untuk tambahan atau pertanyaan yang ada. Silakan Ibu. Iya, tadi saya setuju banget ya, bagaimana supaya anak bisa keluar dari guanya. Ya kalau Pak Roni tadi katakan ya kita yang masuk gua gitu kan. Jadi nggak usah dia dibawa keluar dari guanya, kita lah yang masuk ya. Yang penting kan relasi. Pertanyaan yang tadi yang itu ya Pak ya, gimana caranya supaya nggak emosian ya? Iya, ini orang tuanya emosian. Iya. Kembali lagi gini loh, Bapak Ibu, ini kan suasana memang yang bikin kita emosi, ya. Jadi itu pilihan. Kita mau emosi apa enggak, gitu. Itu pilihan kita. Kita kalau mau marah-marah ya bisa, tapi capek sekali. Lalu gunanya apa? Hasilnya buruk. Kita marah, anak ya marah. Ya rumah marah. Tapi kalau kita memilih untuk damai, kita milih untuk tenang, kita milih ya. Nah, itu ketika kita milih, berarti kita membuat keputusan kan. Kita mau jadiin apa nih rumah kita? Nah, saudara yang mesti dirubah tuh mindset. Jadi misalnya begini ya, saya kasih cerita saja. Ini di sebuah kereta itu ada 2 orang anak lari-larian, ribut, ya kejar-kejar, teriak-teriak. Lalu gerbong ini tentu marah. Ya, mau istirahat nggak bisa. Lalu dilihatlah, mana sih orang tuanya? Ada bapak-bapak lagi lihat. Nah, satu orang memberanikan diri. Jadi dia tepuk pundak si bapak. Dia bilang, Pak, itu anak bapak itu mengganggu sekali. Ya, dari tadi teriak-teriak, lari-larian. Kami mau istirahat nggak bisa. Lalu si bapaknya ya terhenyak sedikit gitu, lalu dia bilang, aduh maaf ya, saya itu lagi bingung. Bagaimana saya mau menyampaikan kepada anak-anak saya bahwa jenazah ibunya. Saudara itu sak gerbong langsung diam. Ada yang menepuk pundak si bapak, Pak tabah ya. Ada yang keluarin permen, keluarin coklat buat si anak. Anaknya tetap lari-larian, tetap teriak-teriak. Tapi yang berubah itu orang-orang segerbong. Apa yang berubah? Mindset. Jadi ketika yang dilihat tadi, kamu mengganggu saya. Jadi yang dilihat adalah apa? Saya terganggu, saya mau istirahat, saya nggak bisa. Tapi sekarang kenapa dia bisa ngeluarin permen, keluarin coklat, dan seolah-olah tidak menjadi gangguan teriakan anak-anak. Karena apa? Yang dilihat adalah anak. Dan bahwa belas kasihan, nah ini kan timbul compassion. Jadi ketika kita memiliki belas kasihan, kita memiliki mercy, kita memiliki grace, yang artinya gini, kita sadar, iya ya ampun, kasihan anak itu kan harus menghadapi sebentar lagi tahu bahwa ibunya sudah tidak ada. Jadi ketika coba mengubah sudut pandang, itu pasti akan menolong saudara untuk nggak emosian. Jadi saudara, apa sih sudut pandang yang harus kita rubah? Kita bisa nggak menerima segala sesuatu yang terjadi itu sebagai begini loh. Di antara saya dan anak saya, itu di tengah-tengah ada Tuhan. Jadi saya pernah satu waktu, saya ini juga orang yang nggak sabar ya. Jadi satu waktu tuh saya berhadapan dengan staf saya. Jadi ini masalah gini loh. Saya bawa roti. Jadi roti itu saya cuma kasih kode ke sekretaris saya, maksudnya ya saya taruh di ruangan dia. Habis itu saya meeting. Lalu waktu saya meeting, sekretaris saya masuk bawa roti yang tadi saya bawa dan sudah dipotong-potong. Lalu saya bilang gini, emang saya suruh kamu potong? Saya bilang gitu. Oh, sorry ya Bu, ini untuk apa ya, kata dia. Loh, itu roti saya bawa jauh-jauh, waktu itu saya dari luar kota, memang roti itu saya mau kasih teman, dan saya sudah WA mau kasih dia buka bakery. Saya bilang saya mau kasih ibu itu, cobain.
Aduh, dia bilang, biasanya saya itu setiap kali ada apa pasti saya tanya dulu konfirmasi ke ibu. Kok kali ini saya enggak ya? Kok saya still yakin gitu. Tapi saat itu saya tuh seperti ngelihat ke atas kayak Tuhan tuh ngomong gini. Aku izinin kok dia motong. Ya, aku izinin. Jadi waktu saya ngelihat Tuhan, oh oke bos, gitu kira-kira ya. Tuhan izinin. Ya sudah. Jadi saya bilang, oh ya sudahlah, udah buat makan rapat aja, saya bilang. Lalu staf saya ngomong gini, Bu, maaf ya, kok ibu bisa nggak marah ya? Kayaknya dia kagum sama saya, karena biasanya saya pasti marah. Saya cuma bilang gini, iya, saya tuh tadi ngelihat Tuhan, kayak Tuhan gini, kayak Tuhan mengizinkan kelemahan ini terjadi gitu loh. Kan itu kan tidak sengaja. Jadi sesuatu yang memang dia tidak tahu, dia tidak sengaja, dan Tuhan izinkan. Lalu kalau Tuhan izinkan, siapa saya? Kok saya nggak ngizinin dia salah gitu loh. Jadi artinya ketika saya dan anak saya dan suami saya dan apapun di tengah-tengah itu ada Tuhan. Jadi makanya ketika kita di mana 2-3 orang berkumpul sepakat di dalam namaku, aku di tengah-tengahnya. Oh saya sadar, oke. Di hadapan saya. Kenapa Coram Deo? Coram Deo itu artinya kita hidup di hadapan Allah. Ketika kita ada di hadapan Allah, maksudnya Tuhan itu di tengah-tengah. Jadi kita, sebelum saya selingkuh sama suami saya, kan saya selingkuh dulu sama Tuhan. Artinya saya nggak pernah bisa berbuat dosa terhadap orang, tanpa sebetulnya saya berdosa dulu di hadapan Allah. Nah sehingga itu tolong saya untuk setiap kali gini, oke Tuhan mau saya apa ya? Ini kan kita biasa berpikir, apa yang Yesus akan lakukan kalau menghadapi ini gitu ya, itu juga menolong kita. Apa yang Yesus akan lakukan? Ini kalau sekarang Yesus ada di sini, Yesus kira-kira marahin nggak tuh anak? Jadi kalau kita marahin anak kita, tujuannya apa? Apakah saya mau melampiaskan kemarahan saya atau memang saya perlu tegur anak ini supaya anak itu tidak berdosa kepada Tuhan, supaya dia diperkenan oleh Tuhan. Lalu bagaimana cara saya menegur? Apakah saya bisa memenangkan hatinya? Karena yang lebih penting hatinya kok. Hatinya yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, buat apa dia sakit hati gitu loh. Dia sakit hati malah dia pahitnya bukan sama kita aja, sama Tuhan juga gitu kan. Jadi ini yang dampaknya bisa panjang. Jadi untuk Anda supaya nggak emosian, ya gini deh, ya. Saya coba menyelami Anda karena saya juga orang yang emosian. Sangat cepat sekali ya saya. Jadi saya coba untuk begini. Jika ada sesuatu, saya coba agak pelan. Jadi nerimanya pelan. Karena biasanya toing cepet nih. Ini langsung, wah dia pasti begini. Ya harus begini. Saya coba ambil nafas dulu. Nah ini memang harus latihan sih. Kalau nggak latihan memang nggak bisa tiba-tiba berubah ya. Saya juga berharap saya bisa ketemu tuh pil sabar gitu ya. Pil pengendalian diri ketemu gitu ya. Tapi kan nggak ketemu itu ya. Jadi semua harus bagaimana kita belajar untuk hidup dipimpin roh. Supaya buah roh itu keluar. Kasih sukacita, damai sejahtera, dan pengendalian diri. Nah itu kira-kira apa ya? Yang untuk sedikit menolong kita bisa sabar. Nah, ya. Oke, terima kasih. Ya, kalau dalam Alkitab itu mendidik anak harus sabar. Nah, kata sabar di situ adalah long suffering. Ya, Long suffering, bukan patient ya, tapi long suffering, tahan menderita. Jadi mendidik anak itu harus tahan menderita. Ternyata kata sabarnya itu bukan patient, tapi long suffering. Oke, saya sebentar akan serahkan ke Pak Roni Daud untuk kesimpulan dan penutup. Dan kita selalu akhiri dengan perjamuan. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung pada hari ini, acara seperti hari ini itu rutin ya, setiap hari Senin. Ini ada pertanyaan yang berhubungan dengan pendidikan, sekolah online. Nah, minggu depan kita akan hadirkan itu Pak Bob Foster, pemilik dari Ganesha Operation, bimbingan belajar yang cabangnya di Indonesia lebih dari 700 cabang. Jadi bimbingan belajar terbesar di Indonesia adalah Ganesha Operation.
Nah, beliau adalah orang memang dalam bidang pendidikan, ya, di mana kalau pendidikan online, jangankan sekarang, ya, dulu pun sudah ada penawaran-penawaran dari luar negeri. Bahkan saya juga berkecimpung dalam sekolah kan. Saya punya sekolah animasi. Selain Happy Holy Kid 66 cabang, kita ada sekolah program animasi. Setelah berjalan 4 tahun harus tutup. Kenapa? Karena kalah bersaing dengan sekolah-sekolah online, bahkan yang gratis. Sehingga bayarnya hanya bayar sertifikasi. Jadi, dunia pendidikan akan mengalami gonjang-ganjing. 5-6 tahun lalu sudah diramalkan bahwa beberapa jenis sekolahan akan tutup. Tapi ramalan itu menjadi seperti diabaikan. Tapi COVID ini mempercepat digitalisasi. Jadi kalau mau masuk Google, coba ketik millennial kills everything. Itu beberapa industri, jasa, produk, termasuk sekolah, yang diramalkan tutup yang mana, yang buka yang mana. Itu sudah dianalisa, bukan ramalan ya, karena ini ilmiah. Ini survei, pengamatan, bukan ramalan, ini nubuat atau ramalan. Tapi COVID ini mempercepat ramalan itu yang harusnya 10 tahun, 5 tahun, 5 tahun jadi 2 tahun, 2 tahun jadi setahun. Jadi itu ada banyak sekali. Kalau sekarang masuk Google, bukan millennial kills everything, tapi COVID kills everything. Dan itu ngeri sekali. Jadi makanya saya katakan tadi, dampak dari pandemi ini, sekarang ini baru icrik-icrik. Dampaknya itu baru mulai. Kalau akhir tahun ini COVID-nya berhenti, maka dampak ekonominya secara global di seluruh dunia baru dimulai, resesi globalnya. Jadi sekarang ini baru dampaknya itu kalau istilah saya baru ciprit-ciprit gitu. Nah, kita tidak bahas hal itu. Nanti kita akan hadirkan ya pada minggu yang akan datang. Nanti makanya bergabung kembali. Informasi mengenai acara ini ada di Instagram saya atau Facebook saya atau Instagramnya Pak Roni Daud ya. Yang pasti di tempat saya selalu saya update untuk acara setiap Senin. Jadi kita sudah berlangsung dari bulan Maret ya. Diawali dengan sembuhnya Pak Roni Daud dari COVID-19. itu adalah episode yang pertama. Sekarang udah nggak tahu udah keberapa, pokoknya dari bulan Maret sampai sekarang ya. Setiap minggu, seminggu sekali, rutin setiap hari Senin ya. Nah, karena kita mendeklarasikan ini sebenarnya bukan sebagai seminar atau talk show, jadi sebenarnya itu persekutuan atau ibadah, maka kita selalu mengakhirinya dengan perjamuan. Ya, ini saya lihat banyak nama-nama baru yang baru ikut hari ini. Ya, oke, silakan Pak Roni Daud, waktunya untuk penutupan dan perjamuan. Tuhan berkati. Ya, sedikit saya simpulkan dan kita melihat bahwa di masa-masa seperti ini betapa pentingnya bagaimana kita berespon. Respon itu sangat penting. Kita lihat karena respon akan menentukan sikap yang akan kita buat dan menentukan masa depan. Yesus ketika dalam Injil Yohanes 11 diberitahu bahwa Lazarus, orang dia kasihi, sakit. Justru dia berkata bahwa sakit ini akan membawa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Respon Yesus luar biasa ya. Dia berkata, oh masa? Oh begini? Enggak. Dia tidak panik, tapi dia mengatakan lewat ini kemuliaan Allah akan dinyatakan. Dan kemudian ketika dia sampai di Betania dan diberitahu Lazarus yang kau kasih itu meninggal, dia berkata justru Lazarus tidur. Itu respon Yesus. Kenapa? Kalau orang tidur itu berarti nanti bisa melek, gitu ya. Artinya akan ada kebangkitan terjadi dan memang itu yang terjadi. Jadi mari kita berespon dengan benar. Saya percaya di tengah masa ini kita melihat bagaimana pandemi harus dirubah menjadi akademi corona. Pandemi ke akademi. Kenapa? Karena akademi berbicara proses pembelajaran. Bukan cuma anak-anak yang belajar, orang tua. Never stop learning. If you stop learning, you stop growing. Haleluya. Baik, itu saja dari saya. Yang penting ini dia. Hanya dekat Allah saja, kiranya aku tenang. Sebab Shalom memerintah. Mari kita ambil roti dan anggur kita. Kita masuk dalam perjamuan. Saudaraku, bagi yang sudah siapkan, angkat rotimu masing-masing.
Dan kita akan berdoa bersama-sama. Sebab pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini, jemaat Tuhan, adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Kita juga mengambil cawannya, di dalamnya berisi anggur. Dan percayalah bahwa persekutuan dengan darah Yesus penuh kuasa. Amen. Dan malam hari itu pula dia mengambil cawannya, di dalamnya berisi anggur. Dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Haleluya. Pak Jarod, kata kuncinya pandemi jadi akademi. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Sekarang terimalah berkat saudaraku yang datang daripada Allah Bapa dalam cinta kasih yang hebat dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang intim penuh kuasa dalam Roh Kudus yang memampukan kita melewati pandemi ini maupun resesi ini dan disebut keluar sebagai pemenang. Turun menaungimu mulai malam ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni Daud, terima kasih Bu Charlotte, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Jarod, terima kasih Pak Roni, Bu Charlotte, terima kasih semua. Ya, kalau mau dinyalakan videonya dan audionya boleh untuk saling menyapa sebelum kita akhiri.